Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya, oke. Oke, udah kita mulai sekarang aja. Nanti teman-teman yang belum join nanti bisa nyusul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Masih semangat ya. Walaupun ini perdana puasa kita kuliah ya. Tapi alhamdulillah ternyata edaran terbaru itu puasa itu ada pengurangan jamnya. Jadi memang nggak terlalu lama. Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman ada kuliah full dari pagi sampai sore yang biasanya sampai jam 5, itu nanti kalau ada apa namanya pemotongan jam kuliah di Ramadan ini maksimal tuh kalau nggak salah cuma sampai jam 3. Ya kan jam 3 teman-teman bisa apa namanya persiapan ya untuk mencari buka ya kan. Oke, ya udah kita mulai sekarang aja ya. Bentar. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, eh ini pertemuan yang ke berapa ya? Minggu keempat ya? Minggu keempat. Di mana pertemuan minggu kemarin kita lakukan secara daring ya. Jadinya nanti untuk hari ini saya akan membahas tentang salah satu materi itu tentang hubungan struktur aktivitas ya kan terkait dengan farmakokinetik suatu senyawa. Nah, nanti kita akan belajar apa sih farmakokinetik itu apa? Oh, ternyata apa namanya obat ya kan atau senyawa yang kita konsumsi ya gitu kan itu nanti akan mengalami perjalanan. Wah, perjalanan itu sampai dia itu timbul efek. Nah, apa yang dilalui ya kan si suatu obat atau senyawa tersebut yaitu hingga timbul efek yaitu nanti disebut juga sebagai farmakokinetik. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Bentar, saya izin share screen dulu ya. Sepertinya kok. Ya udah muncul belum teman-teman? Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan hubungan struktur ya kan, fisika kimia terhadap atme. Ya kan, atme itu kepanjangannya apa? Yaitu atme itu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadinya suatu senyawa obat ya kan, entah itu bisa dari bahan alam atau bahan sintesis ya kan, itu semua itu akan mengalami fase absorpsi ya kan. Absorpsi itu yang berarti dia penyerapan ya kan terus kemudian distribusinya lewat apa Bu ya berhubung kita ada pembuluh darah ya pembuluh darah yang membawa darah beserta sari-sari makanan oksigen dan lain-lain nah itu nanti obat atau senyawa pun itu juga nanti akan didistribusikan lewat peredaran darah. Terus kemudian nanti ada metabolisme, ya kan? Metabolisme di sini ada perubahan bentuk, ya kan? Struktur dari suatu senyawa itu tadi, ya kan? Dirubah menjadi bentuk lain. Itu nanti akan di metabolisme atau prosesnya disebut juga sebagai metabolisme. Itu nanti akan terjadi di organ. Organ apa kira-kira teman-teman? Kalau metabolisme, Pencernaan, Bu. lebih spesifik. Usus, Bu. Kan, usus itu absorpsi. Hati-hati. Nah, hati benar. Nah, jadinya metabolisme tadi ada di organ hati, terus kemudian diekskresikan. Kalau ekskresi, misalnya hampir 90% lebih ya, bahwa ekskresi suatu senyawa, ekskresi obat-obatan itu melalui atau dalam bentuk urin. Kalau urin, ya organ apa? Ekskresi. Apa? Organ apa? Ginjal, Bu. Ginjal. Oh, benar. Jadinya ekskresi itu, untuk ekskresi yang dalam bentuk urin ya, itu di organ ginjal. Makanya orang yang mengalami gangguan ginjal itu memang harus
tidak bisa dosisnya itu disamakan dengan orang-orang pada umumnya. Karena kalau misalnya orang mengalami gangguan ginjal, biasanya kan itu kan ada kayak stadium 1, 2, 3 kayak gitu ya. Semakin banyak stadiumnya dia tuh semakin parah. Kalau sampai parah banget nih, dia biasanya dia tidak bisa buang air kecil kayak gitu kan ya. Jadi volumenya itu sangat kecil sekali sehingga orang-orang yang mengalami gangguan ginjal untuk minum ya kan minum-minum ya minum kayak gitu itu nanti akan dibatasi kan karena itu nanti akan memberatkan fungsi pada ginjal. Sehingga semakin banyak frekuensi dia hemodialisis yang mungkin biasanya awalnya sebulan sekali, terus kemudian 2 minggu sekali, ya semakin lama seminggu sekali, seminggu 2, 3 kali, nah itu biasanya semakin parah kayak gitu kan kondisi ginjal tersebut. Kan makanya kita harus menjaga fungsi ginjal kita ya dengan banyak mengkonsumsi air putih. Oke, jadinya ini tadi pendahuluannya aja. Ini jadinya hubungan struktur ya, atau sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Ya kan? Pertama kita yang mempengaruhi, pertama itu terkaitan dengan obat masuk ke dalam tubuh. Ya kan? Jadinya kalau teman-teman tahu apa namanya berbagai jenis sediaan obat, ada yang dia itu lewat oral, oral itu ya tablet, dalam bentuk sediaan kapsul ya kan kemudian dalam apalagi tablet kapsul terus sirup kayak gitulah itu rata semua lewat oral ya kan lewat mulut ya kan terus selain itu lewat parenteral ya kan atau dermal dermal tadi bawah kulit kalau parenteral dia itu lewat pembuluh darah jadi ada obat-obat juga yang dia itu apa namanya lewatnya tadi bisa lewat dari kayak suntikan ya gitu ya. Nah, suntikan itu kan langsung masuk ke pembuluh darah ya kan atau dermal bawah kulit. Terus selain itu apa lagi yang kalian ketahui? Selain lewat mulut, terus lewat suntikan, terus lewat mana lagi? Inhalasi mungkin Bu. Inhalasi atau istilahnya tadi adalah inhaler gitu ya. Biasanya tadi obat-obat untuk apa kalau inhaler tuh biasanya? Buat asma, Bu. Ya buat asma ya kan. Jadinya nanti langsung apa namanya masuk paru kayak gitu ya sehingga nanti efeknya atau yang responnya itu bisa lebih cepat. Selain itu ayo lewat inhaler, terus apa lagi? Kalau itu Bu mungkin tetes Bu. Obat tetes mata gitu. Oh ya, oke, bisa obat-obat tetes mata kayak gitu ya. Karena kalau misalnya dia itu kayak apa ya, yang sering di sekitaran kita kan kayak belean ya gitu ya. Nah, belean itu kan ininya biasanya membesar kayak gitu di bagian kelopak matanya, terus belean, terus kayak gitu itu disebabkan karena adanya bakteri ya kan di mata ya gitu kan, sehingga penanganannya pun itu juga perlu antibiotik. Nah, jadi kalau misalnya pakai insto bisa nggak Bu? Wah, itu insto itu hanya untuk membersihkan aja. Tapi kalau misalnya sudah infeksi itu memang harus dengan menggunakan sendo. Sendo itu adalah tetes mata. Oke, bisa. Terus selain itu apa lagi? Topikal rektal. Oke, bisa lewat optik tadi mata ya, sama aja ya. Oke, atau kalau nggak lewat rektal. Rektal itu rektum. Rektum itu adalah anus. Nah, itu anus juga bisa. Gitu. Jadinya pada kasus misalnya pada kondisi tertentu gitu ya, misalnya pada anak-anak atau orang yang sudah tua kayak gitu, dikarenakan dia mengalami kesulitan menelan. Kayak misalnya anak-anak disuruh minum obat itu kan muntah ya gitu ya. Salah satu caranya itu bisa lewat rektal atau rektum. Dulu anak saya juga kayak gitu, masih kecil gitu ya, usia 2 tahunan, demamnya sangat tinggi sekali, sampai 40-an kayak gitu, sehingga sama dokter tadi diberikan lewat supu, sediaannya tadi supu, supu posituria gitu ya, itu lewat dubur atau lewat rektum itu. Nah, itu nanti dimasukkan kayak gitu obatnya, itu efeknya pun itu juga cepat. Gitu. Nah, apa namanya, tadi kan bahwa obat tadi mengalami fase atme gitu ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi fase tersebut itu tadi adalah cara obat tersebut masuk ke dalam tubuh, ya kan? Kalau misalnya dia lewat oral, lewat mulut, dia rata-rata tadi mengalami fase absorpsi, jelas gitu ya. Dia harus diserap, dia masuk mulut, harus pecah dulu di lambung, nanti lambung masuk ke usus, nah, kayak gitulah tahapannya lama kayak gitu. Nah, sedangkan untuk obat-obat yang dia itu secara parenteral, secara suntikan kayak gitu contohnya, apakah dia melalui fase absorpsi dulu apa enggak? Atau langsung didistribusikan?
Yang lewat, biasanya kalau lewat suntikan itu lebih cepat nggak responnya? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat gitu ya. Kenapa dia bisa lebih cepat ya gitu ya? Karena satu tahapan dari atmanya itu tadi itu di skip kayak gitu ya. Dia tidak mengalami fase absorpsi. Karena kan dia suntikan, terus kemudian dia masuk ke pembuluh darah langsung kayak gitu. Nah, sehingga obat tersebut langsung didistribusikan. Jadi tidak melalui tahap fase absorpsi. Sehingga responnya kayak gitu, respon farmakologinya pun itu juga lebih cepat dibandingkan dengan tahapan yang lain. Nah, tapi kan di sini kelemahannya kalau suntikan itu kan tidak bisa digunakan sendiri ya gitu ya, harus menggunakan tenaga kesehatan ya atau yang lebih ahli karena kalau misalnya asal suntik ya kalau masuk ke pembuluh darah kalau enggak nah nanti kan malah bisa memar kayak gitu ya. Itu kelemahannya kalau misalnya menggunakan sediaan parentera dan rasa sakit juga kayak gitu ya. Itu. Terus yang selanjutnya ini modifikasi fisika, ya kan? Jadinya kapan kita menggunakan sediaan-sediaan ini ya gitu ya, itu ada pertimbangannya. Ya kan? Misalnya teman-teman besok mau mengembangkan, misalnya besok menjadi R&D di sebuah industri kayak gitu. Terus doa ini mau saya jadikan sediaan apa ya? Nah, kayak gitu kan. Oh, ini diperuntukkan untuk anak-anak. Oh, yaudah sirup manis kayak gitu. Oh, ini untuk anak-anak masih kecil. Oh, sediaannya drop kan nggak mungkin oral tablet gitu ya. Atau misalnya ini untuk orang tua yang susah menelan, ya kan disuruh sirup nggak mau, kemudian disuruh tablet nggak mau. Oh, ya udah suppositoria lewat bubur. Ya, apa namanya pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi itu dipengaruhi oleh kondisi dari apa namanya pasien atau orang tersebut yang mengkonsumsi. Selain itu juga dipengaruhi oleh apa namanya sifat dari zat aktif atau obatnya. Oh, obatnya tadi itu kalau dalam kondisi asam dia itu rusak. Nah, asam itu ada di lambung. Lah, sehingga kalau obat-obat yang dia itu bisa rusak karena pH kayak gitu, pH asam, sehingga tidak disarankan apabila dia penggunaannya tadi secara oral gitu. Jadinya bisa langsung menggunakan jalur yang lain ya gitu ya, misalnya mau disuntikan atau misalnya lewat suppositoria tadi ya kan, atau jalur yang lain. Terus selanjutnya ini ada modifikasi fisika, ya kan? Bentuk sediaan tadi ada yang oral itu misal dan formulasi obat gitu ya. Mau yang dia itu bentuk sediaannya mau tablet, ya kan? Atau misalnya bentuk-bentuk sediaan tersebut tadi entah itu tablet atau misalnya dalam bentuk injeksi atau sirup atau apa, itu disebut juga sebagai modifikasi fisika. Sedangkan untuk modifikasi kimia itu tadi itu berkaitan dengan perubahan struktur molekul obatnya. Jadi nanti teman-teman kalau ada mata kuliah debugging atau komputasi itu kan berkaitan dengan struktur ya, struktur dari si senyawanya tadi. Harapannya tadi proses absorpsinya bagus, kemudian dia bisa didistribusikan ya kan, nempel ke reseptor memberikan efek yang bagus kayak gitu. Itu disebut juga sebagai modifikasi kimia hal entah fisika, entah kimia kayak gitu, itu nanti akan mempengaruhi respon biologi. Respon biologi ya efek gitu ya, cepat enggaknya timbul efek kayak gitu. Itu nanti akan dampaknya tadi ke respon biologi. Terus kemudian setelah diabsorpsi, ya kan, obat masuk ke cairan tubuh dan didistribusikan ke organ dan jantung. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia itu tadi sudah diabsorpsi, kemudian nanti dia masuk fase distribusi. Distribusinya tadi lewat aliran darah tadi ada di pembuluh darah, itu nanti akan ke seluruh tubuh semuanya, karena aliran darah kita itu kan juga ke seluruh tubuh gitu ya, entah itu dimasuk di organ atau di otot, gitu. Nah, sebelum mencapai reseptor, obat melalui bermacam-macam sawar membran, kan, pengikatan protein plasma, penyimpanan dalam depo jaringan, ya apa namanya sebelum mencapai ke reseptor, reseptor itu adalah penyusun reseptor itu protein ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya obat itu tempel dengan reseptor, itu nanti akan menimbulkan respon biologi, ya kan. Tapi sebelum mencapai reseptor tersebut, itu nanti biasanya ada yang dia itu nempel ya kan di jaringan lemaknya. Atau misalnya dia sebelum mencapai reseptor, terus kemudian dia sudah di metabolisme, nah kayak gitu. Jadi misalnya kita mengkonsumsi obat atau senyawanya tadi anggap aja 500 miligram. 500 miligram itu setara dengan 100% gitu ya. Terus kemudian yang menempel ke reseptor itu enggak 100%-nya ya kan barangkali nanti
di lambung dia rusak berapa persen. Barangkali nanti yang malah dia nempel di jaringan lemak atau jaringan apa kayak gitu. Barangkali nanti dia langsung masuk ke metabolisme. Nah, nanti kemungkinan yang masuk ke reseptor untuk nempel apa namanya untuk mencapai atau timbul aktivitas biologinya itu dipastikan kurang dari 100%. Nah, ini 60%, 70%, 50%. Nah, itu ya. Karena dia bisa nempel atau malah bisa termetabolisme langsung. Nah, itu adalah eh, jalur atau apa namanya fase gitu ya setelah diabsorpsi di dalam tubuh. Terus ini permukaan sel hidup itu dikelilingi oleh cairan sel yang dia itu sifatnya polar. Terus molekul obat yang tidak larut dalam cairan tersebut tidak dapat diangkut secara efektif ke permukaan sel reseptor sehingga tidak dapat menimbulkan respon biologi. Molekul obat itu tadi perlu dilakukan modifikasi kimia ya kan biar terlarut. Jadi obat yang bagus tadi ya kelarutannya bagus gitu ya. Kelarutannya itu bagus. Larut dalam apa? Ya bisa larut dalam apa namanya lipid ya itu bisa larut dalam air kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang tanya, "Bu, obat itu polar atau non polar?" Nah, itu juga nggak seperti itu gitu ya. Jadi obat itu juga nggak non polar sekali, juga nggak polar sekali. Karena kalau misalnya dia polar, nanti dia tidak bisa menembus sel. Karena kalau kita mereview materi tentang biologi gitu ya, oh ternyata di dalam sel tadi itu ada membran selnya, ya kan? Nah, membran selnya tadi itu lipid layer, ya kan? Jadinya dia itu layer atau ada dua lapis di mana masing-masing lapisannya tadi tersusun dari lipid. Lipid itu kan sifatnya non polar ya. Nah, sehingga si obat tersebut itu harus mempunyai kemampuan untuk menembus ya kan si lipid layernya tadi. Tuh. Terus terpenting harus ada molekul obat yang tetap utuh pada waktu mencapai reseptor dan jumlahnya cukup untuk menimbulkan respon biologi. Ya, kalau misalnya dia di atas 50% itu bisa menimbulkan respon biologi. Jadi misalnya kita makan paracetamol 500 miligram, itu kan zat aktifnya 500 miligram gitu ya. Nah, minimal itu 250 miligram 250 miligramnya paracetamol itu harus mencapai reseptor. Lah mungkin 250 miligramnya kemana, Bu? Nah, bisa jadi rusak, bisa jadi dia langsung bermetabolisme, bisa jadi dia nanti nempel di jaringan lemak, nah, atau jaringan otot. Nah, gitu. Jadinya dia harus nempel ke reseptornya itu tadi, biar bisa menimbulkan efek. Oke, ini keterangan ini aja. Oke, ini tiga fase menentukan terjadinya aktivitas biologi, Sobat. Jadi yang pertama itu adalah fase farmaseutik. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk kerja di sebuah industri kayak gitu ya, fase farmaseutik itu apa? Yaitu berkaitan dengan sebelum obat tersebut tadi diminum. Nah, ya nanti teman-teman akan diminta untuk mendesain, ya kan, memformulasi suatu senyawa berkaitan dengan formulanya, bentuk sediaannya, dosisnya. Nah, kayak gitulah harapannya obat atau senyawa tersebut yang teman-teman desain itu tadi itu bisa diserap ya kan, bisa terabsorpsi ya kan ke tubuh pasiennya. Ya, farmaseutis itu adalah formulasi dan fase farmaseutis ini di luar tubuh ya. Ini adalah tanggung jawab dari R&D di sebuah perusahaan. Nah, jadinya obat yang baik ya tadi ya apa namanya formulasinya bagus. Formulasi itu berkaitan dengan susunan bahan-bahannya. Jadinya dalam memformulasi tadi nggak hanya bahan zat aktifnya aja ya kan. Kita perlu mempertimbangkan bahan pengisi. Kemudian bahan pengikat ya kan. Kalau nggak diikat gimana Bu? Lah kalau nggak diikat nanti teman-teman bikin sediaan tabletnya tadi nggak sengaja jatuh pecah kayak gitu kan. Nah itu kan nanti kan nggak bagus juga padahal kalau misalnya dari pabrik kemudian dibawa ke toko atau ke apotek itu kan eh, apa namanya ya dilempar atau apa gitu ya sehingga harapannya si obat tersebut tadi tidak rusak selama perjalanan untuk mencapai ke toko-toko obat atau ke apotek. Ya, kita harus mempertimbangkan kekerasannya ya kan kekerasan tadi berkaitan dengan apa namanya zat pengikatnya. Terus kalau misalnya zat pengikatnya terlalu banyak, Bu, nanti terlalu keras banget nih, ya kan? Nah, kalau terlalu keras, nanti kita makan tablet, terus keluar tablet. Nah, itu berefek, itu kan otomatis nggak berefek ya. Oh, karena
tabletnya tadi tidak pecah dalam tubuh kita. Nah, sehingga selain ada zat pengikat, itu juga harus ada zat penghancur. Nah, tujuannya apa zat penghancur? Ya memudahkan dari si obatnya tadi biar hancur, ya kan? Biar nanti dia terbentuk granul-granul, dari granulnya tadi mengandung zat aktifnya nanti mengalami disolusi, ya kan? Atau dia masuk ke peredaran darah. Jadinya kita ini adalah fase farmasetis. Ini tugasnya teman-teman kalau misalnya besok bekerja di bagian R&D di sebuah nggak harus industri obat ya, industri yang lain itu kan juga harus ada R&D juga. Terus yang kedua yaitu fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik itu dapat juga disebut juga sebagai nasib nasib obat di dalam tubuh. Apa yang terjadi pada obat di dalam tubuh? Nah, kan bukan berarti kita makan tablet keluar tablet ya. Dari makan tablet bentuknya tablet bumber kayak gini, terus kemudian nanti dia di lambung. Di lambung dia nanti akan pecah ya kan menjadi bentuk granul-granul. Nah, itu disebut juga sebagai fase disintegrasi. Kan? Integrasi itu apa? Yaitu pecahnya dari tablet ini menjadi granul-granul. Nah, nanti dari granul-granul tersebut, itu masing-masing granul itu akan membawa zat aktif. Nah, nanti zat aktifnya ini keluar, ya kan? Keluar ke medianya, itu disebut juga sebagai fase disolusi. Ya, ini adalah fase farmakokinetik atau istilahnya apa ya? Nasib obat di dalam tubuh atau perjalanan obat di dalam tubuh kita, ya kan? Dan tahapannya tadi ada 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, ya kan? Tujuannya apa? Fase farmakokinetik di sini, yaitu untuk membantu si senyawa atau si obatnya tadi untuk mencapai si reseptor, kan? Biar timbul efek. Nah, terus fase farmako yang terakhir itu adalah fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik itu apa? Jadinya setelah farmakokinetik itu tadi, setelah obatnya itu pecah dan lain-lain, nanti harapannya terjadi interaksi ya kan antara obat dengan reseptor. Sehingga apa akibatnya jika obat tadi nempel dengan reseptor itu dengan ikatan kimia gitu ya, itu nanti akan menimbulkan efek itu. Ya fase farmakodinamik ini tadi adalah timbulnya efek ya kan akibat dari ikatan antara obat dengan reseptor. Kalau kinetik tadi atmo ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan Oke, ini fase-fase penting dalam kerja obat, ya kan? Jadi yang pertama di sini adalah pabrikasi, formulasi, dosis. Ini adalah fase farmasetik. Ini tugas teman-teman. Kalau misalnya besok sudah lulus ya dari kimia, apa namanya, mengformulasi. Nah, terus kemudian nanti di apa namanya di eh, bentuk sediaan yang cocok itu apa, kan? Jadi yang berkaitan dengan formulasi dan bentuk sediaan. Nanti setelah oke, baru nanti eh, dia akan mengalami fase farmakokinetik ya kan atau fase absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi masuk ke dalam peredaran darah. Nanti akan menjadi bentuk obat bebas. Obat bebas nanti nempel ke reseptor. Nah, nanti dari reseptor yang tadi akan timbul respon biologi. Tapi juga ada juga ya kan obat bebasnya tadi ternyata dia eh, langsung terekskresikan atau dia nanti masuk atau menempel dengan protein plasma. Nah, kayak gitulah. Nanti dari reseptor, terus kemudian nanti dia timbul efek. Setelah timbul efek, nanti baru dilakukan proses ekspresi. Ini adalah tahapan penting dari suatu sediaan ya. Jadi dalam tahap farmasetik atau dalam formulasi sampai dia itu timbul aktivitas biologi. Nah, jadinya obat yang dia itu bisa berefek itu adalah obat bebas. Kan? Bentar ya. Ada. Bentar, bentar. Mohon maaf. Oke, jadinya obat yang dia itu bisa berefek itu adalah obat bebas ya kan. Obat bebas itu apa? Yaitu obat yang benar-benar kan awalnya obat itu kan tadi ada zat pengisi, ada zat pengikatnya, terus kemudian ada zat-zat lain ya gitu ya penghancur dan lain-lain yang dia ditempah menjadi satu tablet ini. Terus kemudian dia nanti lambung disintegrasi bentuk granul, granul nanti akan mengalami
setelah disintegrasi nanti dia mengalami disolusi, ya kan? Disolusi itu zat aktifnya itu tuh atau obatnya tadi itu sudah dalam bentuk bebas gitu ya. Lah obat bebas yang masuk ke peredaran darah itu akan mengalami beberapa proses, yaitu pertama barangkali obat tersebut tadi bisa disimpan dalam depo jaringan. Tadi ya, tidak semua obat itu langsung nempel ke reseptor biologi. Mungkin dari 100% itu minimal mungkin 50% yang masuk ke reseptor biologi. Sisanya kemana? Bisa jadi ke depo jaringan, bisa jadi nanti dia berikatan dengan protein plasma, barangkali dia langsung di metabolisme, langsung dibuang kayak gitu kan ya, atau obat dalam bentuk bebas itu langsung diekskresi. Ya, kalau misalnya di reseptor biologi apa namanya dari 100% tadi ya itu ya mungkin barangkali cuma 50% yang nempel ke reseptor biologi sehingga ya itu bisa timbul efek. Yang lainnya tuh ya bisa tadi nempel ke jaringan lemak, bisa nempel atau langsung terbuang atau nanti di metabolisme menjadi bentuk dan lain dan lain. Tapi ya mayoritasnya dia itu nempel ke reseptor biologi. Makanya obat yang bagus itu apa yang sifatnya tadi targeted ya kan. Jadinya antara reseptor biologi dengan zat aktifnya itu tadi seperti gembok dan kunci gitu ya. Nah, itu obat yang bagus. Itu sifatnya tadi selektif ya kan. Selektif itu ya target. Dia targetnya itu tuh di reseptor ada di jantung ya kan. Nempelnya benar-benar di jantung. Dia tidak nempel ke reseptor tubuh yang atau nanti dia tidak terbuang dan lain-lain. Itu obat yang bagus seperti itu. Tapi realitanya gitu ya, karena kondisi tubuh manusia itu kan juga nggak bisa dikontrol ya. Nah, sehingga ada beberapa yang keluar dari jalurnya. Yang penting kan bisa timbul efek. Nah, metabolisme dengan beberapa jalur, kemungkinannya tadi ada beberapa. Pertama, ada bioaktivasi. Kan bioaktivasi yang awalnya tadi obat tersebut tadi tidak aktif ya kan setelah di metabolisme dia itu menjadi aktif. Itu disebut juga sebagai bioaktivasi. Nah, terus yang kedua itu bioinaktivasi. Awal mulanya tadi dia tidak aktif ya kan setelah dia di metabolisme dia itu tadi menjadi atau juga ada obat aktif di metabolisme menjadi metabolit yang bersifat toksik atau biotoksifik. Ya, memang metabolisme di sini itu adalah apa ya tahapan krusial ya. Jadinya dia itu tahapan penting kan sebelum obat tersebut tadi dibuang karena di metabolisme tadi itu terdapat enzim yang ada di dalam hati atau di dalam hepar itu adalah enzim sitokrom ya. Enzim sitokrom P450 itu tadi memang perannya itu tuh bisa mengubah bentuk ya kan mengubah bentuk tadi menjadi sebuah metabolit. Nah, metabolitnya tadi ada yang sifatnya tadi toksik, ya kan? Atau istilahnya tadi biotoksifikasi, ada yang istilahnya tadi menjadi aktif, ya kan? Dari yang mula-mulanya tadi tidak aktif tadi menjadi aktif, atau sebaliknya dari aktif menjadi tidak aktif atau tidak aktif menjadi aktif. Contohnya misalnya di sini ada paracetamol, ini teman-teman sering mengkonsumsi ya, kalau misalnya pulang dari kampus kecapean, terus kemudian ada praktikum, dan tetek bengeknya kayak gitu nyampe kos aduh badan saya kok rasanya langsung demam ya karena kecapean kayak gitu. Oh ternyata paracetamol di sini ini ada hepatic enzim yaitu enzim yang ada di dalam hati dalam hati itu sitokrom P450. Di sini ada sitokrom P450. Nah, ternyata sitokrom P450-nya itu tadi itu bisa mengubah paracetamolnya tadi itu menjadi metabolit yang sifatnya toksik ya toh. Itu disebut juga adalah metabolit NAPQI gitu ya. Nah, kalau di sini terjadi satu proses ya kalau teman-teman lihat ya gitu. Jadi yang awalnya tadi mengandung gugus OH atau hidroksi, terus kemudian bawahnya di sinapsinya di sini dia menjadi bentuk apa ini keton ya. Ini dari bentuk keton. Terus di sini ada NH, terus kemudian di sini rangkap dua. Nah itulah jadinya pengubahan bentuknya tadi ciri khas dari metabolisme tadi ya tadi pengubahan bentuk strukturnya. Oh ternyata ini bentuk struktur menjadi struktur yang sifatnya tadi toksik ya kan ke hepar atau hepatitis. Nah, makanya kalau orang yang mengkonsumsi paracetamol secara berlebihan kayak gitu ya dosis normalnya itu kan sekali minum 500 miligram maksimal itu 4 gram. Jadi berapa? 8 kali ya, 8 kali minum lah kayak gitu. Dan misalnya paracetamol kan murah tuh dia bisa beli di warung harganya murah kok bisa beli banyak gitu ya. Saya mau sekali minum langsung 3. Nah, kayak gitulah.
itu bisa menyebabkan overdosis gitu ya, bisa menimbulkan overdosis sehingga takutnya nanti metabolit napkinnya tadi yang terbentuk banyak sehingga dia bisa menyebabkan hepatotoksik. Hepatotoksik itu adalah apa hepatotoksik itu? Apa hepatotoksik? Hepatotoksik itu apa? Kerusakan hati, Bu. Oh, benar, gangguan atau kerusakan pada hati, ya kan? Hati itu adalah hepar gitu ya. Dan kalau misalnya hatinya sakit ya kan, bukan sakit hati ya, tapi apa namanya heparnya tadi mengalami gangguan, ketoksikan itu disebut juga sebagai hepatotoksik. Tuh, ini menyebabkan hepatotoksik gitu. Terus selain itu paracetamol tadi ada juga yang dia itu ternyata akan berkonjugasi ya kan dengan glucuronat atau dia berkonjugasi dengan sulfonat. Kalau kita lihat di sini kan nanti akan dia berkonjugasi ini dengan SOOO. Oh ya kan semakin banyak gitu ya. Begitu juga dengan glucuronat itu juga konjugat yang dia sifatnya polar. Nah, sehingga paracetamol nanti itu akan apa ya eh, mengalami atau perubahan struktur itu menjadi lebih polar. Nah, ya ini salah satu ciri dari metabolisme tadi. Itu pertama itu perubahan strukturnya tadi yang awalnya tadi mungkin awalnya non polar itu nanti menjadi polar. Kalau awalnya sudah polar Bu, terus gimana? Awalnya polar ya nanti menjadi lebih polar. Kalau lebih polar itu nanti dia sudah siap diekskresikan. Ekskresikan keluar tubuh lewat urin. Nah, urin itu polar atau non polar? Kencing, kencing itu polar atau non polar? Polar. Nah, polar, benar. Makanya kalau kita buang air kecil itu kan terus langsung kita guyur, itu kan bukan berarti ada sisa-sisa kayak minyak gitu, enggak ya. Diguyur ya diguyur aja, kayak gitu kan udah hilang pipisnya gitu atau apa buang apa urinnya kayak gitu. Itu menandakan bahwa urin tadi sifatnya polar. Sehingga apa namanya paracetamol yang sudah berkonjugasi dengan konjugat glucuronat maupun sulfonat, dia menjadi lebih polar gitu ya. Tapi dia sifatnya sudah inaktif atau sudah enggak aktif. Yang berarti menandakan paracetamolnya tadi itu sudah siap untuk dibuang di luar. Nah, setelah masuk ke sistem peredaran darah, ya kan hanya sebagian kecil, ya kan obat tadi mencapai reseptor, ya, barangkali 50% kayak gitu. Nah, tapi sebagian besar ada yang diekspresikan, ada yang dia berdekatan dengan polimer, apa biopolimer, atau masuk ke depo jaringan lemak, gitu ya. Karena memang sebagian ya 50% gitulah itu yang mana reseptor. Terus ini kalau misalnya dia nempel ke depo penyimpanan, misalnya penyimpanan pada depo jaringan lemak atau jaringan otot kayak gitu ya. Jadinya sisi kehilangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebelum obat tersebut tadi berinteraksi dengan reseptor. Ini ikatan obat kayak gitu kan dengan depo penyimpanan tadi, entah itu jaringan lipid kayak gitu, itu sifatnya tadi reversible. Reversible yang berarti dia bisa lepas kembali. Jadi kalau misalnya kadar obat tadi itu turun, ya kan, terus kemudian obat tersebut tadi bisa dilepas kembali gitu ya dalam depo penyimpanan, sehingga dia obat tersebut tadi bisa masuk ke peredaran darah kembali. Depo penyimpanan tadi bisa di jaringan lemak, di otot, ya kan, di hati, di ginjal, kayak gitu. Oke. Terus ini hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi. Nah, absorpsi obat tadi ya itu bisa macam-macam, bisa lewat mata, obat-obat tetes mata gitu, terus kemudian paru yang inhaler, ya kan, lewat kulit itu yang sediaan patch, ya kan, kan ada juga obat-obat yang dia itu ditempelkan lewat kulit, kan, lawan pas, ya, kayak gitulah. Terus atau absorpsi obat melalui saluran cerna itu yang lewat sediaan orang cerna. Ya, ini cara pemberian itu sangat mempengaruhi gitu ya proses absorpsi suatu senyawa.
Terus ini ada cara pemberiannya, bisa lewat oral, bisa lewat ngomong, rektal, intradermal, intramuskular, subkutan, peritoneal. Peritoneal itu lewat itu perut. Nah, jadi kan ada beberapa juga kayak misalnya pada kasus obat itu apa ya, diabetes yang insulin. Nah, itu kan tidak ke peredaran darah ya, tetapi dia apa namanya itu jaringan lemaknya. Jadi makanya kenapa kalau injeksi insulin tadi tidak perlu tenaga kesehatan ya kan kadang-kadang pasiennya sudah terbiasa. Udah saya bisa sendiri. Nah, itu nanti bisa diinjeksikan lewat perut atau lewat paha, pantat kayak gitu juga bisa. Nah, gitu ya. Terus ini ada sublingual, ada bukal. Bukal itu lewat apa? Pipi atau lewat ini bawah lidah itu juga bisa, ya kan? Itu absorpsinya lebih cepat dibandingkan cara oral. Karena di bawah lidah itu apa namanya banyak eh, banyak itu apa namanya eh, pembuluh darahnya. Hmm. Sehingga respon biologi yang muncul pun itu juga lebih cepat. Makanya kalau orang yang mengalami apa namanya serangan jantung kayak gitu, itu kalau misalnya lewat per oral itu ya nggak ketulungan ya gitu ya, nggak ketulungan ya takutnya nanti keburu jantungnya tuh berhenti orang tersebut malah meninggal. Atau misalnya orang serangan jantung disuntik itu kan juga nggak etis ya gitu ya. Udah sakit disuntik lagi. Makanya penggunaannya pun itu secara ditaruh di bawah lidah. Taruh di bawah lidah karena di bawah lidah tadi banyak mengandung pembuluh darah sehingga apa namanya responnya pun itu juga lebih gitu. Jadi jangan diminum pakai air gitu ya. Langsung saya telan aja Bu biar apa namanya biar berefek itu juga. Ya, dia lewat bawah lidah biasanya atau ke jantung. Nah, biar timbul respon yang lebih cepat. Karena di bawah lidah kita banyak pembuluh darah. Terus ini yang bentuk-bentuk sediaan lewat oral, ada pil, ada tablet, kapsul, suspensi, emulsi. Nah, itu berpengaruh terhadap kecepatan absorpsinya ya. Atau entah itu misalnya emulsi, emulsi itu ya kalau misalnya sediaannya tadi berupa minyak tuh, minyak misalnya apa ya, minyak ikan. Nah, kan susah kalau misalnya dibuat sediaan tablet, makanya dibuat Scott Emulsion yang minyak ikan apa, produk itu ya. Nah, jadi itu dibuat emulsi antara minyak dengan larutnya kayak gitu kan terus kemudian diberikan emulsifier gitu. Terus kalau misalnya dia itu bentuk asam, basa, ester, garam, kompleks, hidrat atau bentuk polimorf, lipofilisitasnya itu dapat mempengaruhi kelarutan dan absorpsi obatnya, ya kan? Nah, penisilin V dalam bentuk garam lebih mudah larut dibandingkan dengan bentuk basa, ya kan? Karena kalau bentuk garam itu kan posisinya eh, lebih cepat ya. Garam itu kan mudah larut dibandingkan dengan bentuk basa. Rofobiosin bentuk amorf lebih cepat larut dibandingkan bentuk kristal. Jadinya intinya bentuk eh, sediaan atau suatu senyawa tersebut gitu ya dilihat dari bentuk partikelnya atau asam basanya itu ternyata juga bisa mempengaruhi proses adaptasi. Faktor biologi berkaitan dengan kondisi dari si pasien tersebut, variasi keasaman pH saluran cerna. Ada beberapa obat juga yang dia itu diminum setelah makan atau diminum sebelum makan kayak gitu. Kalau obat tersebut tadi bisa menyebabkan kenaikan asam lambung, ya kan, makanya jangan diminum sebelum makan. Dia lebih apa ya, prefer dan lebih baik juga, lebih better kalau misalnya dia diminumnya tadi setelah makan. Karena obatnya tadi sifatnya sudah asam, lambung kita asam, nanti bisa menyebabkan nyeri lambung kayak gitu ya. Karena asamnya tadi sangat meningkat sekali, ya kan? Nanti kalau meningkat sekali apa itu ya? Itu nanti bisa menyebabkan luka lambung. Luka lambung yang tidak tertangani dengan tepat, ya kan? Nanti bisa menyebabkan kalau luka itu kan nanti bisa timbul infeksi, ada bakteri gitu ya. Nanti bakteri berkembang di sana menyebabkan infeksi, terus kemudian sehingga dibutuhkan yang tadi antibiotik. Ya intinya keasaman pH saluran cerna itu juga bisa mempengaruhi absorpsi sekresi cairan lambung, gerakan saluran cerna, waktu pengosongan lambung. Nah, jadi ini kondisi dari seseorang.
faktor lain ya seperti di umur beda-beda ya absorpsinya, terus kemudian makanan. Nah, ternyata makanan itu juga bisa berinteraksi ya kan dengan si senyawa obat tersebut. Itu makanya kalau misalnya eh, apa namanya makan sama minum obat ya gitu tuh lebih baik diberikan jeda. Begitu juga dengan antara obat itu ya yang satu dengan obat yang lain pun itu juga bisa bereaksi gitu ya sehingga itu perlu bagusnya kalau diberi jeda. Jadi usia itu juga mempengaruhi juga. Absorpsi obat melalui saluran cerna itu bergantung pada pertama ukuran partikel dari molekul obat tersebut, ya kan? Semakin gede, ya kan, semakin obat yang bagus tadi ya luas permukaannya tadi luas gitu ya. Jadi dia ukurannya kecil, luas permukaannya luas, sehingga nanti dia bisa mudah terabsorpsi. Terus ini ada kelarutan obat lemak dalam air atau istilahnya tadi itu adalah koefisien partisi atau Kp. Itu perbandingan antara senyawa obat yang dia itu larut dalam lemak dibandingkan dengan dalam air. Jadi ya obat yang bagus itu yang seperti apa? Bukan non polar dan polar gitu ya. Ya dia tuh yang larut dalam lemak dan dia tuh juga bisa larut dalam air. Sama derajat ionisasi suatu senyawa obat. Nah, contohnya misalnya seperti ini, obat tadi kan ada yang sifatnya tadi bisa basa, bisa asam gitu ya. Tapi kalau kuat, ada nggak Bu? Basa kuat, asam kuat itu nggak ada. Tapi mayoritasnya obat itu tadi sifatnya tadi basa lemah. Ya kan? Bukan berarti asam lemah nggak ada gitu ya, asam lemah juga ada gitu. Tapi mayoritasnya tadi itu adalah sifatnya basa lemah. Nah, kalau misalnya basa, kemudian contohnya tadi misalnya seperti aminopirin, asetanilit, ya kan, kafein, quinin, kayak gitu. Dia jadi minum atau dimakan secara perlahan. Kemudian nanti dia akan melalui lambung, ya kan. Di lambung kondisinya asam, obatnya basa, basa dalam asam, otomatis obatnya tadi akan mengalami ionisasi, itu ya, sukar menembus apa namanya sebagian besar menjadi bentuk ion, ya kan, karena kelarutan dalam lemak yang tadi sangat kecil, sehingga sukar menembus membran, karena membran tadi sifatnya tadi lipid bilayer tadi ya, dia tuh harus non polar ya kan, nah sehingga akan mengalami kesusahan, sehingga absorpsinya pun itu juga bukan di dalam lambung. Nah, terus kemudian dalam bentuk ion tadi masuk ke dalam usus, ya kan? Ususnya tadi sifatnya basa, sehingga obat-obatnya yang awalnya tadi bentuknya ion itu menjadi bentuk molekul. Molekul itu kan menjadi bentuk yang lebih besar, gitu ya. Sehingga obat tersebut tadi sangat mudah sekali menembus di membran-membran usus. Ya, proses absorpsinya pun itu juga ada di dalam obat-obat yang sifatnya basa. Ya, jadi nanti ini secara per ini NH2 itu maksudnya ada amin, dia sifatnya salama tadi, terus kemudian dia dilambung dalam bentuk ion, kemudian dia di usus, nah dia dalam bentuk molekul. Karena di usus tadi itu memang pH-nya sekitaran ini 5 sampai 8 basa lemah ya gitu ya, sehingga obatnya tadi bentuknya tadi kembali ke molekul dan siap untuk diabsorpsi ke dalam membran. Terus selanjutnya kalau misalnya obatnya asam gimana Bu? Asam kuat tuh nggak ada gitu ya. Jadi rata-rata obatnya itu sifatnya asam lemah. Contohnya misalnya seperti aspirin. Nah, aspirin itu penyusunnya adalah asam salisilat, ketosal, dan lain-lain gitu. Pada lambung bersifat asam akan terdapat larutan bentuk tidak terionisasi, mudah menembus membran lambung sehingga mudah larut dalam lemak. Ya sama, ada kebalikannya dengan yang basa lemah tadi ya. Kalau obat asam lemah masuk ke dalam lambung, dia itu dalam bentuk molekul. Kalau dalam bentuk molekul, sehingga nanti sangat mudah menembus ke dalam membran lambung. Karena membran lambung tadi sifatnya asam ya, asam sama asam dia bentuk molekul. Molekul ukurannya besar, sehingga dia mudah menembus dari membran lambung. Terus, obat yang terionisasi sempurna, umumnya bersifat asam atau bisa kuat, tapi jarang. Larutan dalam lemaknya tadi sangat rendah, sehingga sukar menembus membran saluran cerna. Hanya rata-rata obat tadi sifatnya yang lemah-lemah ya, baik itu di asam lemah maupun di basa. Karena kalau misalnya asam kuat, lambung kita yang nggak kuat ya gitu ya. Lambung sifatnya sudah asam, asamnya lambung itu kan HCl ya, HCl tadi sifatnya asam kuat, ditambah senyawa obat yang sifatnya asam kuat juga, nanti akan susah. Terus obat-obat yang suka larut dalam air, ya kan, seperti barium sulfat, M2O, ALO3 itu tidak diabsorpsi oleh saluran cerna.
Karena tidak semua obat itu tadi absorpsinya tadi di saluran cerna usus itu tuh enggak gitu ya. Ada obat misalnya obat apa ya itu apa namanya obat mah gitu. Misalnya promah. Nah, itu tidak diabsorpsi karena dia bekerjanya tadi secara sifat fisika kimia. Karena di dalam obat promah tadi kalau orang mah itu kan karena keasaman lambungnya tadi meningkat kayak gitu ya. Nah, sehingga dia dibutuhkan penetral, ya kan? Penetral untuk menetralkan si asam lambung tersebut. Nah, sehingga diberikan ALOH3, MgOH2, senyawa-senyawa tersebut yang ada di dalam produk mah, produk seperti Promah, Milanta, kayak gitu. Jadi sifatnya tadi hanya sebatas menetralkan. Jadi bekerjanya tadi secara kimia, bukan yang sampai absorpsi, distribusi, kayak gitu. Ini ya, ini ada beberapa absorpsi obat ya kan, yang bersifat asam atau basa pada berbagai lambung, di pH di lambung dan usus halus. Ini percobaannya pada asam ya kan. Oh ternyata paling bagus yaitu tadi penyerapannya tadi ada di ini pH 1 kan, terus kemudian asetosal dia itu paling bagus penyerapannya tadi di ini. Terus apalagi basa, oh ternyata penyerapannya bagus tadi ada di lambung kan. Nah, 56 atau di usus itu juga 61. Jadi intinya membran tadi itu ada dua jenis, yaitu membran di lambung dan membran di usus. Dua-duanya tadi sebagai tempat penyerapan atau proses absorpsi. Kapan di lambung, kapan di usus itu tergantung dari pH dari si senyawa obatnya. Kalau pH-nya obatnya tadi sifatnya asam, absorpsinya ada di lambung. Tapi kalau obatnya tadi sifatnya basa lemah, absorpsinya ada di. Jadi dari uraian di atas itu dapat disimpulkan bahwa saluran cerna tadi bersifat permeabel selektif terhadap bentuk tidak terdisosiasi atau terionisasi obat yang bersifat mudah larut dalam lemak. Larutan obat dalam lemak merupakan sifat fisika yang mempengaruhi absorpsi obat ke membran biologi. Makin besar larutan dalam lemak, makin tinggi derajat absorpsi obat ke membran. Intinya banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi proses absorpsi, bisa dari bentuk sediaannya, kemudian dari kondisi dari si pasiennya kayak gitu. Sehingga teman-teman nanti kalau misalnya mau mendesain, merancang suatu senyawa obat, barangkali kerja di R&D harus tahu terkait dengan sifat fisika kimia dari senyawa obat tersebut. Oke, mungkin dari saya itu aja, teman-teman. Apa namanya? Kita sudah belajar ya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kan suatu senyawa obat tersebut ya, dalam tahapan farmakokinetik yang seperti distribusi, metabolisme maupun. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk kelas A dan kelas B, atau sharing pengalaman juga nggak apa-apa. Nanti materinya saya share di. Ada pertanyaan apa enggak sebelum kita akhiri? Nggak ada? Halo, ini jangan suara saya nggak terdengar ini. Terdengar, Bu. Dengar ya. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada? Cukup? Belum, Ibu. Nah, oke. Udah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kayak gitu ya, nanti bisa kita diskusikan di grup WA kayak gitu. Oke, ya udah, berhubung materi udah selesai, mari kita akhiri perkuliahan kita di siang hari ini dengan bacaan bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.